Nih saya ini lulusan SMP, bisa menilai mana yang hak mana yang batil. Dan saya katakan, saya juga percaya, yakin ijazahnya palsu. Kalau nggak palsu, kenapa repot-repot? Kenapa harus diumpet-umpetin? Harus gue eger kemana-mana? Kalau memang ini asli gitu kan, tinggal serahkan, selesai. Hasil dari Bareskrim kemarin sudah menyebut bahwa ijazah Bapak asli sendiri, tanggapannya seperti apa Bapak? Iya, memang asli. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bang Pen TV. Oke pemirsa, kali ini kita akan membahas sebuah video tentunya tentang viral, yaitu keaslian ijazah dari Pak Jokowi. Ada beberapa banyak atau pihak-pihak yang meragukan keterangan atau press release dari Bareskrim Polri bahwa ijazah dari Pak Jokowi tersebut asli pemirsa. Mulai dari Rismond Sianipar, Ruslan Buton, dan juga ada Pak Holid yang meragukan keaslian dari ijazah Pak Jokowi. Ijazah tersebut asli atau palsu? Kita simak saja videonya, kita reaction, kita tonton sampai habis bagaimana reaksi-reaksi masyarakat tentang ijazah Pak Jokowi. Ini dia videonya. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Juga sempat ada kejadian, ada beberapa kawan saya yang nggak percaya bahwa saya lulusan SMP Muhammadiyah. Itu pertama. Nah kemudian saya pikir kan nggak repot-repot, tinggal saya ambil di laci, saya tunjukin ini ijazah saya asli atau bukan, terserah mereka yang menilai. Itu kan. Lah kemudian kalau saya melihat ini seperti ada sesuatu yang begitu disembunyikan. Artinya ada sesuatu yang seolah-olah ini sakral, ini barang antik gitu. Yang melihatnya aja harus bayar, ada DP di depan lah gitu. Kalau ini mah kayak barang antik, misalnya kantong macan atau apa, kayak orang-orang klinik gitu, ijazahnya kan nggak boleh. Yang namanya masyarakat, yang namanya rakyat, itu punya kewenangan untuk melihat keabsahan, legalitas, status pemimpinnya. Apakah pemimpinnya itu maladministrasi secara data atau tidak, kan gitu. Wenang lah, nggak apa-apa. Bukan kemudian ketika rakyatnya menanyakan keabsahan tentang legalitasnya gitu kan, tentang ijazahnya, kemudian malah dilaporkan ini apa namanya gitu. Nih saya ini lulusan SMP, bisa menilai mana yang hak mana yang batil. Dan saya katakan, saya juga percaya, yakin ijazahnya palsu. Kalau nggak palsu, kenapa repot-repot? Kenapa harus diumpet-umpetin? Harus gue eger kemana-mana? Kalau memang ini asli gitu kan, tinggal serahkan, selesai, nggak usah repot-repot. Nah artinya ketika saya melihat persoalan ini, oh kata saya, pantas gitu kan, hidup saya ini menderita terus. Artinya kedoliman itu yang saya rasakan. Kalau saya kan masyarakat kecil, masyarakat nelayan, masyarakat petani gitu kan. Nah saya merasakan kedoliman itu. Bagaimana sawah-sawah kami digusur tanpa jelas, laut kami dipageri, kemudian ini mau dijual kepada korporasi, kepada oligarki. Nah ternyata lagi-lagi ini ada penyebab, yaitu penyebabnya adalah kepemimpinan yang maladministrasi, kepemimpinan yang tidak seharusnya dia memimpin, justru memimpin dipaksakan oleh oligarki
dengan cara-cara tertentu, gitu. Sehingga justru kami melihat Joko Samiri ini adalah agen oligarki yang memang sengaja untuk mengacak-ngacak bangsa kita. Nah, saya ngomong begini karena kami merasakan dampaknya. Kami tidak bermusuhan dengan Joko Samiri itu, tapi kami hanya merasakan dampak dari kebijakan sehingga kami harus melawan. Ujug-ujug ternyata ijazahnya palsu katanya gitu. Dari situlah saya meyakini bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Kenapa saya yakin? Karena kebijakan Jokowi tidak pernah berpihak kepada rakyatnya. Itu yang membuat saya percaya bahwa ini adalah orang abal-abal. Ini adalah orang imitasi yang memimpin 10 tahun di bangsa Indonesia. Dan saya yakin dampaknya 200 tahun ke depan kalau hari ini kita tidak melawan kedoliman ini. Terima kasih. Soal 4 orang yang dilaporkan ke polisi. Ya, kalau 4 orang yang dilaporkan ke polisi ini, ya ini justru saya melihat ini adalah simbol dari cahaya. Kalau tidak ada 4 orang yang dilaporkan ini, maka Indonesia akan gelap. Ya, karena yang melaporkan 4 orang ini, Pak Suryo segala macam dan kawan-kawan ini adalah orang-orang yang melawan kegelapan. Nah, kegelapannya di mana? Kan udah saya bilang tadi, al ilmu nurun wal jahlu dulmun. Al ilmu itu adalah cahaya, dulmun jahil itu kegelapan, kedoliman. Nah, Pak Suryo dan kawan-kawan ini adalah orang yang mencoba untuk membuka, untuk hadir ke dalam kegelapan, kemudian dilaporkan. Ya, kita lihat, kita akan membersamai cahaya karena saya akan berpihak kepada cahaya dan saya tidak akan pernah berpihak kepada kegelapan, dan rakyat akan melawan itu. Terima kasih. Masa laboratorium forensik begini Pak Prabowo Subianto mengumumkan keaslian sebuah ijazah, ya, objek yang diuji nggak berani ditampilkan, apalagi dipegang. Kan ini menambah public distrust Pak kepada kepolisian Republik Indonesia. Ya, Pak Prabowo Subianto ini sudah rezim Anda sekarang yang dikenang kepolisian lawak-lawak seperti ini. Itu rezim Prabowo Subianto. Apakah Bapak nggak punya kapasitas untuk mengganti Listio Sigit Prabowo ini, Pak? Gitu loh, Pak. Supaya fair play ini, Pak. Ini kan Listio Sigit Prabowo kan sudah 4 tahun, ya, diangkat oleh Jokowi. Bagaimana ini hasil forensiknya ini itu bisa dipercaya publik kalau Kapolrinya masih Listio Sigit Prabowo yang diangkat oleh Jokowi, padahal Presiden sudah berganti. Secepatnya itu copot Pak, ganti dengan jenderal polisi yang masih punya integritas sehingga membawa kepolisian tidak terbunuh. Bareskrim Mabes Polri mengambil langkah gegabah setelah mengeluarkan rilis tentang hasil uji lab ijazah Jokowi yang dinyatakan asli. Sejak awal saya sudah menyaksikan objektivitas kepolisian dalam menangani perkara ini. Dan ternyata benar, lembaga kepolisian di bawah kepemimpinan Listio Sigit Prabowo belum bisa meningkatkan kepercayaan publik atas kinerjanya yang sangat bobrok. Begitu sulitnya sekarang mendapatkan pengakuan jujur dari masyarakat tentang kinerja kepolisian sesuai yang diharapkan. Hasil dari Bareskrim kemarin sudah menyebut bahwa ijazah Bapak asli sendiri, tanggapannya seperti apa Bapak? Ya memang asli. Dengan sudah dibuktikan dari Bareskrim sendiri, harapannya seperti apa Pak? Karena memang beberapa masih belum puas dengan hasilnya itu. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali ya. Membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada, kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua, kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai makalah, detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai
calon mahasiswa di koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Oke pemirsa, berikut kesimpulan pada video kali ini, yaitu memang benar bahwa terdapat keraguan dari sebagian masyarakat terhadap pernyataan Bareskrim Polri mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Namun perlu dicatat bahwa Bareskrim Polri telah melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan ini. Mereka telah memeriksa 31 saksi termasuk teman SMA, teman kuliah, serta pihak universitas seperti rektor dan dosen pembimbing pemirsa. Selain itu, 7 dokumen pembanding telah dikumpulkan untuk keperluan uji forensik. Presiden Jokowi melalui tim kuasa hukumnya juga telah menyerahkan ijazah asli SMA dan universitas kepada Bareskrim Polri untuk dilakukan uji laboratorium forensik. Proses penyelidikan ini telah mencapai 90% dengan 10% sisanya menunggu hasil uji laboratorium. Meskipun demikian, keraguan di masyarakat tetap ada, terutama karena isu ini telah menjadi perbincangan sejak tahun 2022. Namun langkah-langkah yang diambil oleh Bareskrim Polri menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan kasus ini secara transparan dan objektif pemirsa. Sebagai tambahan, Presiden Jokowi juga telah melaporkan 5 orang atas dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu ini ke Polda Metro Jaya. Dengan demikian, meskipun terdapat keraguan di masyarakat, proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan menyelesaikan polemik ini. Oke pemirsa, sekian saja kesimpulan pada video kali ini. Semoga polemik ijazah palsu Pak Jokowi cepat terselesaikan.